Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TK-23 membahas momentum sudut kuantum dalam koordinat bola. Kita berangkat dari benda bermassa M bergerak melingkar searah dengan 4 jari tangan kanan yang menggenggam, maka mempunyai momentum sudut searah ibu jari. Sedangkan menurut definisi, momentum sudut sama dengan vektor posisi kali silang vektor momentum. Karena itu, sesuai definisi, maka masing-masing komponen momentum sudut L1, L2, dan L3 itu diberikan oleh bentuk eksplisit seperti ini. Nah, bentuk ini akan kita nyatakan dalam koordinat bola, ya, yang merupakan karakteristik objek yang bergerak dalam ruang segitiga di dalam potensial bola. Nah, transformasi koordinat kartesian ke koordinat bola diberikan oleh hubungan R, theta, dan V ke X, Y, dan Z itu seperti ini, ya. Jadi X itu merupakan proyeksi R pada bidang XY dan kemudian proyeksi pada sumbu X. Karena itu, ya, R-nya sama dengan ini dan elemen dx-nya itu sama dengan sin theta cos V dr plus R cos theta cos V d theta kurang R sin theta sin V dV. Serupa untuk elemen dy dan dz. Nah, sekarang bagaimana untuk hubungan kebalikannya, yaitu R terhadap X, Y, dan Z. Nah, R sama dengan akar X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Dan theta sama dengan inverse cos Z per R. V sama dengan inverse tangen Y per X. Nah, pertanyaannya bagaimana dr, d theta, dv dinyatakan dalam dx, dy, dz. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita nyatakan dx, dy, dz dalam dr, d theta, dv dalam bentuk matriks. Jadi ada matriks transformasi, ya, dari dr, d theta, dx ke dv ke dx, dy, dz. Nah, berarti dr, d theta, dv itu adalah inverse transformasi, ya, kali dx, dy, dz. Nah, jadi misalkan inverse transformasi ini, ya, kita nyatakan dalam matrik ABC, PQS, dan UVW, sehingga matrik ini kalau kita kalikan matrik transformasi itu akan sama dengan matrik satuan 3 kali 3. Nah, sekarang kita siap mengevaluasi masing-masing komponen. Pertama, kita evaluasi elemen elemen baris ketiga, kolom ketiga yang sama dengan 1, tetapi perkalian matriknya itu sama dengan ini. Nah, dari bentuk ini jelas, ya, bahwa U itu sama dengan minus sin V per R sin theta. Nah, sedangkan W itu sama dengan cos V per sin theta R. Nah, itu kita dapatkan UV. Nah, untuk mendapatkan W, kita evaluasi elemen baris ketiga kolom pertama yang sama dengan 0, tetapi perkalian inverse dan matrik transformasinya
itu berbentuk seperti ini. Nah, karena suku pertama dalam kurung itu sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan W cos theta, dan ini sama dengan 0, itu diberikan oleh W sama dengan 0. Jadi kita sekarang mempunyai ungkapan U, W, dan V, ya. Nah, selanjutnya kita evaluasi A, B, C, ya, dengan menghitung elemen baris pertama kolom ketiga yang sama dengan 0, ya, tapi bentuk perkaliannya seperti ini. Karena itu B sama dengan A sin V per cos V, ya. Nah, dari bentuk ini selanjutnya kita evaluasi elemen diagonal 1, 1, ya, yang bentuk perkaliannya itu diberikan oleh bentuk ini. Karena itu A sama dengan sin theta cos V, dan B sama dengan sin theta sin V, dan C sama dengan cos theta. Nah, jadi sekarang kita juga punya A, B, dan C. Terakhir kita evaluasi untuk mendapatkan P, Q, dan S. Kita evaluasi elemen baris kedua kolom ketiga yang sama dengan 0, tetapi bentuk perkaliannya itu diberikan oleh ungkapan ini. Karena itu Q sama dengan P sin V per cos V, ya. Nah, selanjutnya kita evaluasi elemen diagonal 2, 2 yang sama dengan 1, ya. Jadi berbentuk seperti ini. Karena itu P itu sama dengan cos theta cos V per R, ya. Sehingga Q-nya itu sama dengan cos theta, P-nya itu sama dengan Q-nya sama dengan cos theta sin V per R, dan S-nya sama dengan sin theta per R negatif, ya. Sehingga sekarang kita mempunyai bentuk lengkap dari matriks inverse itu sama dengan ini, sehingga dr d theta dv sekarang dapat dinyatakan dalam dx dy dz, ya. Dan bentuk eksplisitnya itu diberikan oleh ini dr-nya, kemudian ini d theta-nya, dan ini adalah dv-nya. Nah, dari hasil-hasil ini maka kita siap, ya, menyatakan operator Lx, Ly, Lz dalam koordinat polar, ya. Pertama kita nyatakan dulu dodo X, ya, dalam dodo R, dodo theta, dan dodo V. Nah, bentuk eksplisitnya seperti ini, serupa untuk dodo Y, ya. Bentuk eksplisitnya seperti ini juga dodo Z, ya. Nah, maka dari hasil ini X do Y, ya, kemudian Y do X, dan selanjutnya kita kurangkan, maka suku pertama dan suku kedua itu akan saling melenyapkan, ya, tinggal suku ketiga, ya. Dan suku ketiga itu menjadi berbentuk sederhana, itu do V, dan ini tidak lain adalah komponen dari LZ, ya. Ini adalah LZ. Jadi LZ sama dengan min IH coret do V. Nah, proses kita lanjutkan. Z do Y itu seperti ini.
dan Y do Z seperti ini. Kemudian kita kurangkan, suku pertama saling melenyapkan, sehingga yang ada adalah suku ini, dan ini tidak lain adalah komponen dari LX ya. Jadi LX itu sama dengan ini, dan terakhir itu adalah X do Z dan Z do X. Kita kurangkan, suku pertama itu melenyapkan, tersisa suku ini, dan ini tidak lain adalah LY ya. Jadi sekarang kita dapatkan LX, LY, dan LZ dalam koordinat polar. Nah, dari hasil ini kita hitung momentum kuadrat LX, L kuadrat itu sama dengan LX kuadrat plus LY kuadrat plus LZ kuadrat. Jadi kita hitung, kita evaluasi detailnya. Nah, perkalian pertama itu menghasilkan 5 suku, eksplisitnya seperti ini. Perkalian kedua juga menghasilkan 5 suku, seperti ini. Dan yang terakhir adalah untuk LZ kuadrat. Nah, 2 suku pertama dalam kurung ya, suku kedua dan suku keempat saling melenyapkan, suku kedua juga saling melenyapkan. Suku pertama, ketiga, dan kelima itu menjadi sederhana karena di situ ada sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V, dan itu tidak lain sama dengan 1, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi inilah operator momentum sudut kuadrat ya, yang bentuknya dapat disederhanakan menjadi seperti ini ya. Nah, ini nanti sebagai operator bekerja pada fungsi gelombang ya, akan membentuk persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial Lysander ya. Nah, membahas persamaan diferensial Lysander, saya jadi teringat buku yang saya gunakan ketika mahasiswa, yaitu Special Function for Scientists and Engineers, tulisan Profesor W.W. Bell ya, staf pengajar fisika teori di Departemen Natural Philosophy University of Aberdeen. Buku ini terbit pertama tahun 1968 dan kata pengantarnya tahun 1967 ya. Nah, persamaan diferensialnya berbentuk seperti ini. Nah, solusinya berupa solusi deret ya, metode Frobenius, dan deretnya akan berhingga jika K itu sama dengan L kali L plus 1, dengan L adalah bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, jadi jika K diganti dengan ini, maka solusinya YL ya, itu berbentuk seperti ini ya. Nah, mari kita lihat sekarang untuk L sama dengan 0. Maka persamaan diferensialnya berbentuk ini, Y0-nya sama dengan 1. Untuk L sama dengan 1, persamaan diferensial Lysander-nya seperti ini, Y1-nya sama dengan X. Untuk L sama dengan 2, persamaan diferensial Lysander-nya seperti ini, Y2-nya itu sama dengan setengah kali 3X kuadrat kurang 1. Untuk L sama dengan 3, persamaan diferensialnya sama dengan ini, Y3-nya sama dengan ini ya. L4 persamaan diferensial Lysander-nya sama dengan ini, Y4-nya sama dengan ini. Untuk L5 persamaan diferensial Lysander-nya sama dengan berbentuk seperti ini, dan solusi Y5-nya itu berbentuk ini ya. Tuh. Jadi ini adalah persamaan diferensial Lysander yang dapat diperluas menjadi
persamaan diferensial Lysander terasosiasi dengan menambahkan satu suku, yaitu kurang M kuadrat per 1 min X kuadrat. Ya. Nah, jadi persamaan diferensial terasosiasi ini mempunyai solusi YLM. Nah, YLM dihubungkan dengan YL oleh diferensial ya dm dxm. Ya, bentuk eksplisitnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk M maksimum ya, jadi dari bentuk ini diperoleh M maksimum itu terjadi kalau M sama dengan L. Sebab kalau X kuadrat kurang 1 pangkat L itu pangkat tertingginya adalah 2L. Jadi tidak 0 kalau maksimum diturunkan 2L. Jadi maksimumnya adalah M sama dengan L. Nah, ketika M maksimum, maka YLL itu bentuknya adalah seperti ini. Dan M minimum itu kalau M sama dengan min L. Jadi suku terakhir solusi itu tanpa turunan ya. Sehingga bentuknya bentuk YL min L itu diberikan oleh bentuk eksplisit seperti ini ya. Jadi dengan demikian untuk L tertentu maka M itu mempunyai nilai L, L-1, L-2 terus turun 1 demi 1 hingga 1, 0, min 1, min 2 kemudian terus sampai min L plus 1 dan min L. Jadi ada 2L plus 1 nilai M ya. Nah, sekarang kembali ke persamaan diferensial Lysander asal ya. Tapi sekarang persamaan ini mau kita nyatakan dalam koordinat polar ya, yaitu X sama dengan cos theta. Nah, kalau X sama dengan cos theta, maka d theta itu sama dengan ini ya, min sin theta ddx. Karena itu ddx sama dengan min sepersin theta d theta ya. Jadi persamaan Lysander itu sekarang dapat ditulis menjadi seperti ini, atau lebih sederhananya lagi itu seperti ini ya. Jadi ini sekarang membentuk persamaan eigen ya, dengan nilai eigen min L kali L plus 1 ya. Nah, dan jika diterapkan pada persamaan diferensial Lysander terasosiasi ya, ini hanya perluasan sederhana. Jadi 1 min X kuadratnya itu sama dengan sin kuadrat. Jadi seperti ini ya. Nah, solusinya YLM itu seperti tadi ya, hanya saja sekarang mengganti X itu dengan cos theta. Nah, Y11 ya sama dengan ini, karena itu sama dengan sin theta. Ya, Y1 min 1 ini sama dengan min sin theta per 2. Sekarang Y20 ya, itu dalam theta sama dengan itu. Y21 itu sama dengan 3 sin theta cos theta. Y2 min 1 itu sama dengan min setengah sin theta cos theta ya. Ini dalam koordinat polar ya, ini beberapa contoh ya. Nah, jadi hasil ini ya, itu berarti L kuadrat bekerja pada Y ya. Nah, ini kemudian L kuadrat sekarang kita tuliskan bekerja pada Y, sedangkan L kuadratnya sama dengan itu. Nah, kita uraikan sekarang Y-nya dalam sparsi variabel theta dan phi besar ya. Nah, maka ini akan jika disubstitusi diperoleh bentuk seperti ini, dan kemudian dikalikan dengan sin kuadrat theta per theta phi ya, maka bentuknya akan seperti ini. Atau kita kumpulkan bagian yang hanya bergantung pada theta dan bagian yang hanya bergantung pada phi. Nah, jika suku terakhir ini kita buat sama dengan min M kuadrat ya, jadi atau bentuknya seperti ini
Nah, ini persamaan diferensial dengan solusi P-nya itu sama dengan PM sama dengan eksponensial IMV ya. Nah, ini untuk P-nya. Jadi dengan M sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya ya. Nah, persamaan diferensialnya sekarang menjadi berbentuk seperti ini, atau kita tata ulang ya, itu menjadi seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini tidak lain adalah persamaan diferensial Legendre terasosiasi ya, jika K-nya kita pilih sama dengan min L kali L plus 1 ya, dan solusinya sudah kita kantongi ya, yaitu YLM. Nah, YLM sekarang X-nya sama dengan cos theta, maka ya YLM-nya itu merupakan perkalian dari theta LM dan pi M. Nah, karena itu ya terhadap fungsi ini tadi dikenai L kuadrat ya, itu sama dengan min L kali L plus 1 ya, karena di sini dikalikan min H coret, berarti hasilnya adalah H coret kuadrat L kali L plus 1. Jadi itu sebagai nilai eigen ya. Nah, jika YLM ini kita kenai dengan operasi LZ, karena LZ itu sama dengan min IH coret do phi, kita tahu bahwa YLM itu di dalamnya ada fungsi PM, yaitu eksponensial IMV. Karena itu kalau diturunkan terhadap do phi itu hasilnya adalah IM, sehingga perkaliannya itu menjadikan MH coret YLM. Jadi MH coret adalah nilai eigen dari LZ ya, dengan fungsi eigen YLM. Nah, seperti kita ketahui, untuk L tertentu maka M itu nilainya 0 plus minus 1 plus minus 2 hingga plus minus L. Itulah momentum sudut di dalam koordinat bola. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TQ.24. Salam.